Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal sebuah istilah HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Secara formal, HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB mengumumkan Deklarasi Universal HAM. Sosok di balik tercetusnya HAM merupakan filosof asal Inggris bernama John Locke. Menurut John Locke, bahwa setiap individu dikaruniai hak kodrati yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik dan tidak dapat dicabut oleh negara. Jika melihat dari sudut pandang hukum, pengertian HAM juga dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Bayangkan jika kita hidup tanpa hak asasi manusia. Semua orang akan bertindak egois dan semena-mena terhadap orang lain, dan pada akhirnya terjadi keributan dan permusuhan satu sama lain. Permasalahan hak asasi manusia sudah mendasari universal. Masalah ini sudah ada semenjak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, penegak hak asasi manusia masih berlangsung semenjak zaman kenabian hingga sekarang. Contohnya, pada zaman Nabi Musa, penegakan HAM terjadi saat perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir. Hal serupa juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sejumlah sahabat untuk membuat sebuah dokumen perjanjian tertulis yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam ini berisi tentang kesamaan hak antara kaum muslimin dan Yahudi. Selain pada zaman kenabian, permasalahan tentang HAM juga pernah terjadi di Inggris pada tahun 1215. Saat itu, terjadi perselisihan antara Raja John dengan para bangsawan Inggris yang tidak setuju dengan hasil dari pembagian kekuasaan, sehingga dikeluarkanlah Piagam Magna Carta yang menjadi cikal bakal HAM. Namun, pada Piagam Magna Carta yang sesungguhnya bukan untuk memperjuangkan HAM, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bangsawan yang diselipkan beberapa hak dan kebebasan rakyat. Seperti yang kita tahu, Indonesia dijajah oleh Belanda dengan kurun waktu 350 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Indonesia mengalami banyak penderitaan atas ketidakadilan oleh bangsa asing yang merampas hak-hak bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia melakukan banyak perjuangan dan pemberontakan untuk menghadapi kejamnya tangan bangsa asing yang menjajah bangsa ini, dan akhirnya terbayarkan melalui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang membebaskan Indonesia dari kekangan para penjajah. Tak sampai di situ, untuk menegakkan HAM, Indonesia menyatakan pengakuan HAM yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan pada pasal 2 ayat 1, hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat pada pasal 28, hak atas kebebasan memeluk agama pada pasal 29 ayat 2, dan masih banyak lagi. Namun, apakah dengan adanya pasal-pasal tersebut, penegakan HAM di Indonesia berjalan dengan baik? Dilihat dari kasus-kasus pelanggaran HAM seperti pencurian, kekerasan atau bahkan pembunuhan yang masih terjadi di Indonesia, ini menjadi bukti bahwa penegakan HAM di Indonesia terkesan lambat atau bahkan mengalami kemunduran, seakan dibiarkan menghilang ditelan oleh waktu. Sebut saja kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 98, pembunuhan Munir, bom Bali, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa penegakan HAM di Indonesia masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kita sebagai kaum terpelajar, calon masa depan bangsa, harus memahami pentingnya HAM dan menjunjung tinggi penegakan HAM, demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan harmonis.